Halo semuanya, selamat datang lagi di Agio Channel ya. Dan sekarang kita akan belajar lagi, yaitu belajar 3 percobaan dunia di pelajaran LGW Recording yang ke-77. 77. Nah, mungkin teman-teman sudah nonton source tadi ya, shortku yang mana itu pelajaran yang seingatku 69, dan di situ bukan 60 kan ya, pokoknya 60-an itu yang judulnya itu adalah tiga hal yang dicari orang dunia ya. Nah, 3 hal orang yang dicari dunia itu, kita tahu bahwa 3 hal itu yang mana itu adalah, bikin aja di sini ya. Jadi kalau teman-teman ingat ini, kalau udah nonton ini, itu 3 hal yang dicari. Tiga hal yang dicari dunia itu adalah kalau ingat itu yang pertama itu adalah power, position, dan yang terakhir itu performance. Performance tulisnya gini ya, kalau salah mungkin ya biasa tulisannya. Nah, dan penjelasannya, untuk teman-teman tahu penjelasannya itu ada di videoku yang itu. Oke, videoku yang di situ yang judulnya itu ya. Nah, ada 3 hal itu, kita tahu bahwa 3 hal itu adalah tujuan dari pencobaan itu sendiri. Ini pencobaan itu adalah untuk kita dicobai supaya kita melakukan atau mencari 3 hal ini. Kata-kata itu aku kasih di akhir video, tapi pendek banget, aku kasih cepat banget aku bilang. Dan sekarang kita akan lihat 3 percobaannya itu sendiri. 3 percobaannya itu kita lihat yang ini. Jadi aku akan kasih dulu itu 3 halnya itu apa, dan kita akan tahu 3 hal itu akan terjadi terus dalam Alkitab, di pencobaan di dalam Alkitab, khususnya pada manusia kan ya. Nah, ini adalah 3 pencobaannya ya. Ini adalah percobaannya. Kita yang pertama itu adalah, aku bikin di sini adalah keinginan sensual, dan yang kedua itu adalah keinginan material, dan yang ketiga itu adalah keinginan sosial ya. Itu maksudnya apa semuanya itu? Nah, maksud dari tiga ini adalah keinginan yang pertama, keinginan sensual, itu artinya adalah keinginan kita terhadap indera, seluruh indera dari kita. Contohnya lidah kita. Keinginan sensual kita adalah kita mau makan makanan yang enggak sehat, karena itu dikasih rasa yang dibuat, bukan dari alam gitu. Bukan dari buah manisnya, tapi dari gula yang dibuat gitu. Dan itu adalah keinginan sensualnya kita, dan karena itu kalau kita makan hal itu, kita telah gagal dalam pencobaan sensual kita. Dan keinginan material kita adalah keinginan yang bisa kita pegang. Jadi keinginan itu adalah keinginan dari apa yang bisa kita pegang dengan itu. Contohnya adalah keinginan atas power ini. Itu kalau contohnya kemarin itu adalah uang, kita bisa pegang dan
kita inginkan rumah atau mungkin tanah, mobil gitu, itu adalah keinginan material, atau mungkin kerajaan, ya semua itu yang material, yang materiality yang bisa dipegang. Lalu keinginan sosial itu bukan maksudnya keinginan kita untuk bersosial, nggak ada salahnya kita bersosial, tapi keinginan sosial ini maksudnya adalah gimana kita ingin disanjung oleh sesama kita, itu artinya. Dan dari penjelasan itu semua, yang mendorong kita untuk melakukan tiga hal itu adalah keinginan diri kita sendiri, atau mementingkan diri kita sendiri, atau ketidakadanya penolakan diri atau self denial ya. Nah, jadi dari tiga hal ini kita mau cari tahu apakah ada tiga hal ini di dalam Alkitab. Kita akan memulainya di Genesis, di awal mula ada dosa dalam manusia itu dari satu orang saja. Nah, itu kita buka di Genesis 3 ayat 6, dimana dibilang bahwa wanita itu atau Hawa di sini dia melihat bahwa bahwa pohon itu atau buahnya itu baik untuk jadi makanan. Iya, jadi makanan. Kita kasih hijau, jadi aku akan kasih tahu kenapa aku kasih warna hijau. Nah, lalu habis itu Hawa melihat bahwa buah atau pohon dari, yaitu kalau teman-teman baca, ini adalah pohon pengetahuan baik dan jahat ya, yang salah ya tentu saja, yang diperintahkan Tuhan untuk nggak makan itu. Dia lihat bahwa saat dia lihat itu kayak enak gitu dilihat, indah dilihat ya, pleasant itu artinya indah dilihat, atau diingin sangat kayak kalau ada tanah yang pleasant, itu tanah itu kayak pengen ditinggalin, pengen dibikin rumah di sana, ditanam gitu. Kita kasih warna biru aja. Nah, situ yang terakhir adalah bahwa pohon ini bisa membuat kita mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, sebentar. Ya, bisa juga pohon itu membuat kita itu bisa jadi bijak dalam pemikirannya, atau kalau dalam dari penggodaan setan di ayat sebelumnya ini, yaitu kamu akan bisa menjadi seperti Tuhan ya, seperti Gods, dan mengetahui yang baik dan yang jahat. Itulah yang dimaksud dari sini. Kita kasih warna kuning nanti terlalu, jadi kita kasih warna terlalu mirip sama hijaunya, tadi merah aja, miripnya dikit seperti itu. Dan makanya itu dia melanggarkan ya, dia akhirnya si wanita itu dia makan buahnya itu dan memberikannya kepada suaminya dan makan juga, dan akhirnya mereka berdosa karena memakan buah itu dan tidak menurut Tuhan, dan melanggar hukum perintahnya dia, dan akhirnya dia gagal dalam percobaan dia. Ya, kita udah pernah bahas itu di seri kesempatan untuk memilih, yaitu seingatku. Nah, kita bisa nonton itu tentang percobaan Adam dan Hawa, dan di sini mereka gagal karena mereka
telah terkena telah nyala itu tiga keinginan ini. Ya, mungkin udah ada yang nebak kenapa aku kasih warna itu. Karena yang pertama, yang hijau itu adalah, kasih ke yang ada kurungnya aja, yaitu yang hijau itu adalah keinginan sensualnya kita. Lalu yang biru itu adalah keinginan materialnya kita. Lalu yang merah itu adalah keinginan sosial kita. Ya, oke. Yang hijau tentu saja kita tahu bahwa wah ini enak nih, buahnya enak, atau buahnya itu enak dimakan. Itu saja itu sensual, atau wah rasanya ini enak, pasti enak nih kayaknya nih. Apalagi kalau dilihat nih atau dipegang kan pakai material nih, bendanya ini kalau kita sesuatu buahnya ini kalau kita lihat kayaknya bagus ini, aku mau coba makan dah. Lalu yang ketiga, wah sepertinya ini bisa ngebuat aku jadi lebih bijak lagi, bisa memilih nih, bisa untuk ngasih tahu ke orang lain gitu. Ya itu sangat lucu sebenarnya sih itu, karena ya itu adalah keinginan sosial. Mungkin teman-teman ada pendapat lagi tentang yang merah ini, boleh kasih ke kolom komentar ya. Dan makanya itu mereka akhirnya melanggar dan makan itu. Jadi makan itu nggak harus dari sensualnya kita ingin makan itu lidah kita, tapi juga bisa mata kita lihat itu. Oke, kita mau coba lanjut lagi ya. Aku cek dulu ayat selanjutnya. Oke, setelah aku pikir lagi, kita akan masuk ke sini. Yaitu kalau kita masalah pencobaan manusia, paling bagus tuh kita lihat pencobaannya Tuhan Yesus kan. Jadi kita lihat ini. Cuma Tuhan Yesus itu dari satu sebenarnya sih, tapi kita lihat aja intinya ya. Teman bisa baca sendiri nanti bahwa Tuhan Yesus itu dia digoda oleh iblis itu, dan dia sudah lapar, udah puasa 40 hari, jadi dia ini lapar banget nih. Kalau dikasih makan pasti dia mau dah, harusnya mau kalau dikasih makan. Tapi oke lah, kalau dalam manusia itu pasti dia akan makan. Oke, jadi untuk yang hijau ini, yang keinginan sensual, kita akan buka di Matius 4 ayat 3-4, dimana di sini si penggoda itu, si tempter ini dia datang kepada Tuhan Yesus, yaitu anak Tuhan ya, anak Son of God ini ya, Son of God, dan untuk meragukan si Tuhan Yesus ini, dia kasih kata if di sini. Oke, kita kasih warna abu-abu. Ya, teman-teman mungkin udah pernah lihat videoku tentang gimana setan itu menipu. Ada source tadi, aku lupa judulnya apa, tapi kok bisa dicari. Dimana di situ dibilang bahwa cara awal dari setan itu adalah meragukan mangsanya itu dulu. Meragukan apa? Meragukan tentang Tuhan itu, tentang Bapa. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sebelumnya udah dibilang bahwa ini penggoda ini setelah Tuhan Yesus dibaptis. Dan saat dibaptis, Bapa Tuhan Yesus, yaitu Tuhan itu sendiri, bilang bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya atau Son of God. Dan di sini setan meragukan bahwa dia itu adalah anaknya Tuhan, Son of God. Dan dengan itu, dengan dibungkus ingin membuktikan bahwa Tuhan adalah benar-benar Son of God, dia bilang untuk dia memerintahkan Tuhan Yesus ya, dia memerintahkan Tuhan Yesus untuk
membuat batu menjadi roti. Ya, tentu saja ingin membuat batu jadi roti itu adalah hijau, yaitu keinginan sensual. Karena ayo mau bikin makan karena kamu lagi lapar kan, jadi buat aja. Karena kamu anaknya Tuhan, son of God, jadinya bikin aja batu jadi roti. Kan kamu adalah son of God gitu. Terus saja Tuhan Yesus bilang enggak dong ya, karena manusia hidup bukan dari roti saja tapi karena firman Tuhan. Itu cara lawannya ya, pakai ada tertulis. Jadi itu ya cara melawan dari 3 keinginan ini, yaitu dengan ada tertulis. Jadi seringlah terbiasa dengan firman Tuhan, dengan mempelajari dan membaca dan melakukan yang diperintahkan Dia, kehendaknya Dia dengan kasih ya. Dengan kasih itu. Mari kita lanjut ke yang biru sekarang ya, urutannya sama-sama terus nih ya. Jadi dari hijau terus biru terus merah lagi. Oke, kita lihat dulu ya di Matius 4 dong ya, 4 ayat yang ke 5 ke 6 ya, kita kasih aja 5. Jadi ini saat ini penggodaan yang kedua kalinya, percobaan kedua kalinya. Setan sekarang bawa ke, atau iblis itu dia bawa ke tempat suci di bait suci ya, di atasnya itu kalau nggak salah tuh. Nah, dan sekarang kita buka lagi 6 ayat yang 6 dan sampai 7, yaitu jawabannya Tuhan Yesus. Terus saja dari awalnya lagi setan kasih kata yang meragukan, yaitu adalah kata if, kalau kamu anaknya God. Dan sekarang setan buat ada tertulis ya, dia pakai kata ada tertulis lagi untuk melawan Tuhan Yesus yang pakai ada tertulis. Dia bilang ada tertulis bahwa kalau kamu tuh jatuh dari atas ini, dari atas bait suci, kamu nggak akan mati, karena bahkan kakimu nggak akan jatuh ke batu, karena malaikat itu akan menahanmu gitu. Dan ini katakan ini salah, nggak sepenuhnya salah sih, tapi nggak sepenuhnya benar juga, karena dibilang di ayat itu bahwa di ada terus ini kan dari ayat perjanjian lama kan, dibilang bahwa itu kakimu nggak akan terantuk ke batu kalau kamu tuh jalan di jalannya Tuhan gitu. Teman-teman bisa cari sendiri, ada tertulis itu di Alkitab ya, dan memang itu nggak sepenuhnya benar dari kata-kata setan ini, dia hapus sedikit aja, dan itu bisa jadi arti yang salah. Kalau nggak salah aku pernah bahas juga di source tadi, tapi ya, itu juga nggak ingat. Nah, sebenarnya nggak ada sih. Nah, pokoknya harusnya Tuhan Yesus turun kan, karena ya kan ada tertulis kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa jangan menggoda Tuhan. Kayak menggoda Tuhan itu maksudnya adalah Tuhan, aku kan anaknya Tuhan, jadi kalau aku jatuh aku diselamatin kan. Nih coba aku jatuh ya, kalau aku jatuh diselamatin gak ya? Nah itu namanya menggoda Tuhan. Jangan kayak gitu. Yang salah juga bisa kayak gitu, nggak harus anak Tuhan loh jatuh gitu. Itu juga kayak contohnya itu kalau bangsa Israel, Tuhan, aku kan umat Tuhan, kenapa kamu bikin aku kelaparan? Kamu Tuhan bikin aku keluar dari Mesir itu karena mau membuat aku mati kelaparan gitu. Nah ya, di sini dari ayat ini ternyata aku salah bilang, yaitu ternyata di sini itu bukan langsung biru lagi urutannya, nggak urutan, nggak apa sih, bukan biru tapi ternyata merah ya. Oke. Nggak apa, salah itu doang. Nah jadi merah itu adalah dia ini sosial, yang memang sosial itu bukan harus manusia, tapi pokoknya pada asas sama gitu kan.
dikasih nama sociality kan. Nah ini kita kasih pilihnya itu adalah dibilang untuk cast thyself down atau turunlah ke bawah. Kita kasih merah. Nah turunnya ke bawah kalau kamu anaknya Tuhan kan. Jadi ini adalah untuk kalau Tuhan Yesus itu dia bilang, wah kalau aku nggak turun setan nggak akan percaya kalau aku itu adalah anaknya Bapa. Kan aku juga nggak bisa buktiin kalau aku adalah Bapa. Kan kalau aku jatuh pasti aku selamat kan. Kalau aku selamat berarti aku anak Tuhan. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Nah itu namanya mencobai Tuhan. Nah ini adalah keinginan sosialnya Tuhan Yesus digoda, tapi tentu saja Tuhan Yesus menang, dan kita pun juga bisa menang karena Tuhan Yesus adalah benar-benar manusia. Oke, kita lanjut. Kalau udah hijau, udah merah, berarti terakhir biru ya pastinya. Kita cari apakah ada biru, apakah ada keinginan material yang dicobai. Mari kita cari. Matius 4 ayat yang ke. Nah, jadi sekarang di pencobaan yang ketiga, di percobaannya setan mencoba Tuhan Yesus ini karena percobaan terakhir, karena tiga keinginan itu sudah nggak bisa lagi kan, nanti nggak ada keinginan keempat soalnya cuma ada tiga itu doang. Dia bawa Tuhan Yesus ke atas bukit supaya bisa lihat kerajaannya dunia. Oke, udah kelihatan ya, ini tanda-tanda bau-bau birunya ini ya, atau keinginan material. Berarti di 8, jadi 9 10 ya. Di ayat di Matius 9 ayat 10 dimana akan bilang, sekarang dia udah nggak bilang tua apa anak Bapa lagi karena udah nggak bisa lagi, misalnya itu sudah bilang jangan mencoba itu. Jadi tapi dia tetap kasih kata meragukan lagi gitu. Oke, ini saya bukan meragukan. Oke, kan jadi ini ceritanya ini lagi di ayat 8 nya itu Tuhan Yesus lihat ya dari atas gunung nih, lihat kerajaannya dunia semua nih, material ya, materiality itu semua ya, kerajaan, kekuasaan, mungkin ya jadi raja dari dunia ini gitu. Dan setan bilang bahwa semua ini yang kamu lihat itu akan aku kasih kepadamu asalkan jika kamu jatuh tersungkur menyembah setan. Ya setan memang maunya gitu, dan saya jawab bahwa kamu harus menyembah Tuhan, bukan menyembah diri sendiri itu. Jadi kamu harus menyembah Tuhan dan melayani Dia, hanya Dia saja, bukan Tuhan Yesus tapi Dia saja, Tuhan Bapa itu aja. Oke, tentu saja melalui Tuhan Yesus kan, karena Tuhan Yesus adalah salurannya itu, channelnya Dia. Nah, jadi di sini supaya dapat semuanya itu biru itu dia harus jatuh dan menyembahnya. Jadi kita kasih aja hold on worship me, masalah ini. Oke, itu. Dan kita cek ini kita udah rekam berapa nih. Oke, udah setengah jam karena udah kelam. Kita coba ini ya. Oke, terakhir ini kita kasih ya terakhir. Saya terakhir ya. Ini adalah sebelum itu aku mau bilang dulu bahwa artinya di pencobaan Tuhan Yesus juga setan udah pakai tiga keinginannya manusia dan gagal, karena Tuhan Yesus tetap menggunakan ada tertulisnya. Jadi tiga keinginan itu ya, pasti semua manusia punya keinginan itu ya. Oke, kita cek dulu yang ayat terakhir aku pilih ya. Oke, aku udah dapat ini. Oke, aku pilih ayatnya tengah.
1 John 2 ayat 16. Sebenarnya ini adalah yang ada di dalam dunia ini atau yang dikuasai oleh prince of this world ya. Dan dibilang bahwa yang ada di dalam dunia ini itu adalah the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Oke. The flesh itu adalah daging kita, jadi daging kita ngerasain apa gitu. Maksudnya kita bisa kasih jadi yang hijau ya, plus daging kita, karena kalau kita makan daging kita dipuaskan ya kan. Nah kalau lust of the eye tentu saja tadi kita kesinggung bahwa matanya Hawa itu dia lihat wah ini baik, itu materiality atau yang biru ya, lust of the eyes. Dan yang terakhir pride of life ya. Yang terakhir tentu saja yang sisanya dong, yang saja ini adalah keinginan sosial ya. Yang aku bilang tadi keinginan sosial adalah pride, sombongan dalam kehidupan itu. Di sini bilang bahwa di dalam Bapa nggak ada kayak gitu, itu cuma di dalam dunia. Makanya 3P itu sendiri itu adalah yang dicari oleh orang dunia, dan di dalam Bapa nggak ada itu 3P ya. Jadi itu adalah legendary. Udah lama Pak ini, jadi mantap lah. Semoga teman-teman bisa ngerti semuanya ya. Dan sebelum itu aku akan kasih tabel ini di sini. Kita belum buka ini, kita buka dulu. Oke, kita udah buka. Ini semua kelihatan. Oke, kelihatan mantap. Nah ini adalah beberapa tabel dari 3 hal itu tadi, sexuality, materiality, dan sociality. Teman-teman bisa buka sendiri-sendiri. Dari yang kita belum jelasin adalah Ezekiel 16:49 dan Zechariah 14:12 ya. Itu bisa dilihat sendiri ya. Ini kalau nggak ngerti ini tongues itu bisa dipikir lah ya. Kalau contoh ya nih, atau misalnya nggak ada yang nggak ngerti karena aku nggak jelasin, misalnya ini dalam Zechariah 14:12 ada tongues ya, pride of life, cast down thy settle. Oh berarti tongues itu dalam sosial kita harus hati-hati dalam berbicara, karena bisa saja kita menyibukkan diri kita dalam berbicara dan nggak meninggikan Tuhan Yesus, maksudnya Bapa ya, melalui Tuhan Yesus, karena mereka sama aja. Karena Tuhan Bapa juga menyamakan dirinya dengan anaknya itu ya, bisa dibaca lah ya di Alkitab ya. Jadi di tongues itu ya tongues kita ya. Zechariah 14 ini adalah Yerusalem mau dihancurkan, dan yang dihancurkan adalah 3 hal itu. Oke, ya kalau gitu terima kasih semuanya telah menonton dan mempelajari sama-sama. Kalian masih bisa mempelajari hal ini bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi, bisa mengerti bersama-sama dan berhati-hati dalam memilih sesuatu hal itu, karena pilihan itu pilihan kita sendiri, nggak bisa orang semua, dan Tuhan nggak bisa mengatur pilihan kita. Dan juga teman-teman bisa reason sendiri pribadi dan mempelajari yang aku bisa bilang dan aku hari ini bilang, dan saja semuanya itu dengan kuasa Tuhan, dan Tuhanlah yang membantuku untuk bisa menjelaskan ini semua, walaupun semua ini bukan dari aku ya. Dan terima kasih semuanya, dan terus bersama dengan orang yang satu frekuensi dan juga reason pribadi bersama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.